Kecelakaan lalu lintas tadi tur pelajar kembali terjadi. Kali ini, peristiwa tragis tersebut menimpa rombongan pelajar dari Sekolah Negeri Dasar 1 Arisan Jaya, Kecamatan Cempapa, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Kejadian bermula saat bus yang membawa rombongan pelajar ini hendak pulang dari Palembang menuju Lampung dan melewati jalur lintas timur Oki, Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Bulu Cawang, Kecamatan Kayu Agung. Naas, kondisi jalan yang gelap dan licin membuat sopir bus menabrak truk Fuso yang tengah parkir. Akibat peristiwa ini, 2 orang meninggal dunia, 2 luka berat dan 25 orang lainnya luka ringan. Kan posisinya ini kita jalannya agak kencang. Nah, di sini kan gelap. Mobil kontainer ini parkir dia ini nggak ada rambu-rambu, lampu sennya nggak ada, nggak hidup. Kita posisi hari hujan, jadi jarak pandangnya ya nggak kelihatan lah, jauh, dekat jarak pandangnya. Nah, pas udah terdekat itu kita bisa ngelak kepalanya baik. Sampingnya yang kena ini dari tengah ke belakang. Hingga saat ini polisi masih melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti terjadinya laka lantas yang menelan korban jiwa. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Sejumlah kecelakaan lalu lintas terjadi ketika study tour. Banyaknya siswa yang menjadi korban sungguh sangat disayangkan. Kualitas bus di Indonesia pun kini menjadi sorotan. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Joko Setijowarno selaku pengamat transportasi. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mbak Arista. Baik. Selalu. Baik, Pak Joko, untuk kejadian kecelakaan bus study tour ini terus berulang. Dalam sebulan ini bahkan terjadi beberapa kali di lokasi yang berbeda. Sebenarnya apa yang tengah terjadi sih, Pak? Ya, kan kita turut berduka ya. Prihatin juga dengan kejadian bis wisata seperti ini dan mungkin bukan kali ini saja. Cuman akhir-akhir ini nampaknya beruntun ini kan. 2 kali akhir pekan cukup panjang, 2 minggu yang lalu dan minggu ini juga kejadiannya sama. Iya. Kejadiannya tuh penyebabnya jelas sama itu. Kalau nggak remnya blong, sopirnya ngantuk. 2 itu paling banyak memang sopir ngantuk. Sopir ngantuk itu penyebab yang cukup besar kecelakaan di Indonesia. Menurut KNKT itu 80% lah. Entah sopir truk, sopir bus, atau kendaraan pribadi, itu menjadi penyebab kecelakaan di Indonesia saat ini. Baik. Nah, jadi sebenarnya sudah jelas ya, penyebabnya sudah jelas lah. Cuman sekarang bagaimana penanganannya itu agar tidak berulang, itu yang harus dilakukan sebenarnya. Nah, ini yang belum dilakukan sehingga tetap berulang selalu. Jadi saya kira ini perlu penanganan jangka pendek dan kemudian yang berlanjutnya apa. Itu yang penting. Baik, berarti dengan kata lain ini kan ada evaluasi secara keseluruhan dari kecelakaan-kecelakaan ini yang sudah terjadi di Indonesia. Lantas sebenarnya siapa pihak yang harus bertanggung jawab dari kecelakaan ini sih Pak? Begini, pada dasarnya kan ini kejadian errornya ada 3. Jadi kalau errornya karena operasional, itu ranahnya ada di sopir. Oke. Tapi kalau errornya itu manajemen, itu ada di pihak pengusaha, ya, pengusaha penyedia jasa. Tapi kalau errornya itu ada di desain, itu di regulator pemerintah. Itu yang harus dilihat. Jadi masing-masing punya. Cuman di undang-undang kita itu, undang lalu lintas angkutan jalan, di situ yang paling besar porsinya adalah menjadi tersangka. Kita punya KNKT. KNKT itu kalau di undang-undang pelayaran, undang-undang penerbangan, undang-undang perkeretaapian, dia punya peran dalam hal untuk investigasi. Sementara di undang lintas itu nggak ada peran apa, cuma pencegahan aja. Pencegahan seperti kegiatan-kegiatan biasa aja, tapi tidak ada upaya untuk melihat hazardnya apa. Terus setiap kegiatan itu nggak dilihat, makanya selalu berulang. KNKT juga sudah memberikan saran-saran, tapi ya karena tidak perintah undang-undang dijalankan, siapa yang menjalankan? Paling ya kalau umpamanya jalan-jalan itu bermasalah, kurang lebar sebagai PU bangun. Tapi yang lainnya contohnya ya, tempat istirahat harus diberikan karena banyak yang ngantuk. Itu sudah dibuatkan oleh KNKT surat, yaitu 2017.
setahu saya 2021 Kementerian Pariwisata agar tempat wisata menyediakan tempat istirahat. Sampai sekarang nggak ada itu, hanya himbauan saja. Mestinya itu dimasukkan dalam SPN tempat wisata. Kita punya tempat wisata internasional, Borobudur, Bromo. Coba dicek di sana. Supir busnya tidur di mana? Cuma di bagasi-bagasi itu aja gitu kan. Iya. Dia tidak dapat tempat yang layak. Setahu saya tempat yang layak itu baru satu yang saya lihat itu ada di Taman Impian Jaya Ancol. Boleh dilihat di sana. Itu cukup representatif ketika nanti yang wisata ya 3-4 jam mereka supir bisa istirahat, ya bisa bermandi, kemudian bisa bersih-bersih lah. Nah, itu yang lainnya tidak ada sama sekali. Ini kan sangat membahayakan ketika malamnya harus pulang, paginya aktivitas, sangat membahayakan sekali. Baik, berarti sebenarnya juga ada peran dari tempat wisata itu sendiri untuk menyediakan tempat istirahat untuk supir bus ya Pak Joko ya. Tapi sementara itu Pak Joko sebenarnya idealnya untuk pengemudi ataupun supir bus ini butuh ada backup atau cadangan nggak sih? Karena setahu saya biasanya ini hanya ada 2 orang, supir dan kernet. Nah ini idealnya sebenarnya seperti apa Pak Joko? Gini, waktu kerja pengemudi itu sehari 8 jam. Makanya kalau wisata jarak pendek, kalau sudah jarak jauh sebaiknya 2. Okay. Kenapa kecelakaan ini terjadi setelah jam 12 siang? Sopir ini kan kalau di daerah ya jam 4 pagi sudah bangun dia. Jam 6 sampai lokasi penjemputan berjalan, begitu kan? Berarti jam 12 harus berganti. Nah, mulailah kalau dia sendirian, ya pokoknya di atas jam 12. Makanya ini sudah lebih dari 8 jam. Ya. Di sisi lain juga, kalau terjadi kecelakaan sopir ini sebagai korban, pilihannya hanya 2. Kalau dia meninggal, keluarganya menjadi ya nafkahnya berkurang, merana ya. Kalau dia hidup pasti jadi tersangka. Kita tidak pernah, saya lihat itu penyedia jasa atau pemilik PO itu kena diperkarakan lah. Saya nggak katakan dia harus masuk, yang penting diperkarakan lah. Terserah dia, tapi nggak pernah sampai saat ini. Nah, itu yang jadi persoalan. Akhirnya kan semua ditempatkan pada supir. Apa yang terjadi sekarang? Kita cari supir profesional pada berkurang. Kita krisis pengemudi, ya, yang ada supir-supir tembak. Iya. Nah ini jadi masalah. Jadi sebenarnya pariwisata itu mestinya kami sudah bilang itu 2 pengemudi, jangan 1. Gitu. Baik, Pak Joko, tapi sementara itu ini narasi yang beredar di media sosial dengan banyaknya tragedi kecelakaan bus study tour yang terus berulang. Apakah perlu diambil langkah tegas seperti stop dulu kegiatan study tour dan merazia pul-pul pemilik bus pariwisata, Pak Joko? Ya, saya kira 2 hal harus dilakukan. Dalam arti begini, study tour itu manfaatnya juga banyak. Ya, memang ada yang mengatakan teman-teman dari DPR suruh menyetop, tapi kan mereka ini juga punya kegiatan yang sangat manfaatnya cukup besar lah. Selain mahasiswanya juga ini kegiatan ekonomi juga berjalan. Tentunya harus diperhatikan. Kalau dulu kita saya ngalami study tour, tapi kan tidak ada EO, penyelenggara nggak ada. Ya, tour wisata nggak ada. Sedangkan sendiri sekarang itu ada tour wisata, kita semua tahu. Itu kadang harus beri fee pada panitianya dan sebagainya. Itu membengkak. Akhirnya apa? Lupa pada menanyakan umpamanya, ini ada izin atau tidak. Iya. Ya, kirnya bagaimana, sopirnya harus 2. Tempat istirahat itu harus diberikan, ditanyakan gitu kan. Bisnya punya nggak seat belt-nya? Iya. Itu harus ada gitu kan. Nah, ini juga kembali lagi pada komitmen dari penyelenggara juga. Nah, di sisi lain memang pemerintah seperti ini sudah mulai bergerak, tapi masih tolol juga. Jadi dilakukan rem cek. Memang kalau bis akap itu bisa di terminal. Ini kan tidak di terminal. Nah, lakukan di tempat wisata secara rutin. Kemudian diumumkan PO-nya. Kalau ketahuan ya, itu suruh menggantikan pihak PO-nya. Ya, bis yang bagus. Dan ini memang hasilnya, saya dapat rilisnya, ternyata yang setelah dilakukan beberapa minggu ini, hanya mendapatkan 69% yang benar-benar ya care, ada tempat seat belt-nya punya, kemudian izin hanya 69%, 31% itu tidak jelas. Bahkan ada yang buat bulu elektroniknya tuh palsu. Okay. Nah ini kan harus ditindak gitu kan ya. Nah memang ini menjadi persoalan juga. Jadi terus harus dilakukan, bila perlu diumumkanlah bis-bis mana saja. Dan masyarakat sekarang harusnya jangan melihat murahnya, tetapi harus menjadi konsumen yang cerdas juga gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Joko Setijowarno selaku pengamat transportasi sudah bergabung bersama iNews Malam. Salam sehat Pak Joko.